Langsung aja. Mari kita bahas tentang 10 prediksi tren sosial media di 2023 yang akan eksis nantinya. Tahun ini dan mungkin tahun-tahun yang akan datang bisa dicoba untuk lebih ke komersial gitu lah ya. Pastinya juga menguntungkan juga bagi para brand sama kreator juga. Jadi program ini itu untuk menghubungkan kreator-kreator terpilih ke media atau banyak program lain yang bisa lebih menghasilkan uang. Kira-kira ngaruh juga nggak sih kalau misalnya dari sisi brand gitu? Halo everyone, welcome back to Elevate Podcast, pastinya di segmen E-Pop, Elevate Pop. Welcome to E-Pop, Elevate Pop. Hai Elevate Squad, welcome to E-Pop, Elevate Pop. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang viral, trending, dan ramai diperbincangkan. So, let's start. Happy New Year! Balik lagi bareng aku, Reja Gusafin, dan Denia Ulfa. Yeay. Udah gak kerasa kita sudah menemani Elevate Podcast selama Hampir 2 tahun Hampir ya. 2 tahun. Iya, oh my god. Oke, New Year tahun ini kemana nih kamu? Gak kemana-mana sih kalau aku di rumah aja karena emang makin ganti tahun, New Year itu terasa seperti biasa aja gak sih kayak? Iya, ya aku juga gak kemana-mana sih. Ya. Makanya untuk resolusinya sendiri pun itu aku sepertinya mengikuti resolusi lama. Lama iya, melanjutkan resolusi sebelumnya ya kan. Ya pastinya kalau untuk Elevate Podcast ini resolusinya semoga ini ya makin banyak viewers. Betul, setuju. Iya, lebih konten-kontennya lebih bervariasi gitu lah. Dan kita juga berharap bisa memberikan insight-insight yang lebih lagi dalam bermanfaat lah pastinya buat Elevate Squad. Ya. Setuju. Tapi kalau bilang tahun baru tuh pasti identik sama tren baru ya. Maksudnya entah itu di dunia fashion, di dunia make up, atau bahkan di industri branding dan marketing tuh juga ada tren-tren yang terus ada gitu. Nah ngomongin soal tren-tren ya. Nah di podcast kali ini kita akan membahas tentang tren-tren apa aja yang akan menjadi eksis di tahun 2023 ini. Ya khususnya di ini ya sosial media. Justru ya sosial media. Ya tuh. Karena kan gimana sosmed ini kan sangat berpengaruh ya bagi personal use, creator, customer maupun bagi sebuah brand sendiri. Nah oke, kalau gitu nggak usah banyak basa-basi, nggak usah banyak shing-chong. Langsung aja. Mari kita bahas tentang 10 prediksi tren sosial media di 2023 yang akan eksis nantinya. Yang pertama itu ada namanya avatar integration, di mana sebenarnya avatar integration ini di tahun 2022 pun itu sudah ada ya dan sudah eksis ya kan. Dimana yang dimulai dari IG. Iya. Aku taunya Instagram sih. Iya, kamu udah ini kan udah mulai bikin avatar-avatarnya. Avatar-avatar. Jadi dia itu kita sih prediksinya tahun ini tuh bakal makin dikembangkan lagi gitu loh. Karena kan Meta ya. Iya, Meta. Itu ingin lebih banyak orang tuh terlibat melalui karakter digital mereka. Jadi seperti kita tuh kayak pilih-pilih kostum, terus makin berkembang dan ekspresif lah ya pokoknya. Lebih ekspresif. Cuma gitu-gitu aja. Ya, kalau misalnya kamu mau update kan dia udah lebih banyak lagi tuh ya. Pilihannya makin banyak. Ya, kan? Dan nantinya tentu aja ini nggak cuman buat itu ya, maksudnya ini tuh bisa lebih lagi seperti kayak saat kita melakukan voice call. Voice call ada avatarnya. Seperti saat kita melakukan video call misalnya itu bisa pakai avatar kita gitu. Oke, lebih interaktif lagi lah ya pokoknya. Nah, terus untuk tren kedua ini ada Instagram live shopping. Tapi mungkin sebelumnya udah pernah ya beta atau eksperimen aja untuk live shopping. Kita kan sebenarnya taunya kan selama ini TikTok live shopping yang masif banget tuh kayaknya. Nah, mungkin di tahun ini prediksinya bakal Instagram lebih kembangin lagi, lebih masif lagi Instagram live shopping. Dan ya mungkin juga nggak cuma fitur-fiturnya juga makin banyak nih bisa. Karena kan yang kita tahu sekarang kan Instagram sudah ada shop itu ya, di Instagram sebelahnya profile user itu. Ya kita tunggu aja lah ya Instagram live shopping apakah serame TikTok ya kan. Karena mungkin kita bisa berubah haluan, biasanya shopping di sini sekarang ganti shoppingnya ke Instagram. Iya, kalau TikTok keranjang kuning kita nggak tahu ya nanti Instagram seperti apa.
Oke, yang ketiga ini ada Twitter yang memaksimalkan fitur subscription. Jadi mungkin untuk para kreator-kreator sebenarnya udah juga sempat dicoba sih. Iya. Cuma di tahun lalu tuh juga ada tweet dari Elon Musk. Ini bisa lihat di sini. Intinya kalau dulu Twitter ini jadi platform yang free, sekarang itu makin tahun ini dan mungkin tahun-tahun akan datang bisa dicoba untuk lebih ke komersial gitu lah ya. Pastinya juga menguntungkan juga bagi para brand sama kreator juga. Yang keempat ada LinkedIn Video Connection Tools, di mana di sini seperti semua platform, LinkedIn juga melihat peluang konten video ya. Prediksinya tahun ini tuh LinkedIn ingin memperluas fitur-fitur video dan obrolan video yang ada. Misalnya antara lain itu ada yang pertama membangun fitur event yang bisa akses video. Terus ada membuat video meeting seperti Zoom, di mana nanti kita udah mungkin udah nggak pakai Zoom lagi ya. Tapi karena LinkedIn Meet gitu ya. Bisa juga streaming secara langsung untuk menghubungkan job seeker dan juga company-nya secara langsung. Kekos dong, kekos ya. Ya mungkin kedepannya nggak cuma company sama job seeker, tapi brand sama audiens juga mungkin bisa terhubung secara langsung ya. Mantap sih kalau kayak gitu. Mantap Bu. Oke, tren kelima ini ada TikTok Movies and TV Show. Wow, I like it. Nah ini kayak nambahin fitur baru nih untuk memungkinkan kita sebagai penggunanya, apalagi mungkin kalian buat yang suka nonton film, series ya kan, kamu banget tuh. Nah untuk nge-tag film atau series yang mungkin kita mau tonton atau kita kayak di-favoritin gitu lah di profil kita gitu kan. Jadi nanti mungkin nggak tahu ini kerja sama IMDb mungkin IMDb untuk kayak disambungin ke sana buat ngelihat cast-nya siapa aja, schedule-nya dan lain-lain kayak gitu. Ya emang mungkin ini itu kali ya. Emang mereka lagi kerja sama. Mungkin bisa juga kan buat promosi film gitu. Iya, promosi filmnya. Bahkan kadang juga aku nonton di TikTok tuh sekarang ada live TikTok isinya tuh kayak drama atau show yang tapi udah tayang sebelumnya sih. Ini kayaknya bisa tuh. Iya, mungkin jadi TikTok TV TikTokers. Show. Iya. TikTokers TV show bagi kalian yang suka nonton film dan series. Kita tungguin aja ya fiturnya. Next, tren ke-6 ini ada Twitter Tweet Awards atau Emoji Awards. Wow, I like it. You like everything. I know, right? Jadi sebenarnya Tweet Awards ini di Twitter itu pernah coba diterapin gitu kan, diaplikasiin, tapi mungkin sempat berhenti proyeknya gitu. Nah kali ini tim Twitter ini ingin ngelanjutin lagi fitur ini. Jadi kayak mungkin Twitter ini nyediain beberapa stiker-stiker atau emoji-emoji. Nanti kalau misalnya ada tweet yang kita rasa, oh ini tweetnya oke nih, mungkin kita kasih stiker gitu. Nah, jadi nanti kalau stikernya udah banyak dia bisa naik gitu ya. Iya, dari stikernya itu mungkin nanti nggak tahu ya untuk senominal berapa itu bisa ditukar sama cash, money, uang lah gitu. Jadi Twitter ini makin cuan gitu kan. Mantap sih. Aduh, jadi bingung nggak sih kita mau jadi artis Twitter atau artis TikTok. Iya kan? Nah mungkin aja kita bisa di Twitter nge-tweet kayak random tiba-tiba dapat uang gitu kan. Lumayan ya. Trends yang ketujuh ada candid and personal content, di mana ada desas-desus nih dari Instagram expert kalau misalnya konten personal atau yang diambil secara langsung atau candid gitu, itu dia tuh diprediksi bisa lebih boom lagi gitu loh. Bisa lebih boom lagi dan bisa lebih trending itu karena dianggap bisa lebih pure, original dan itu lebih sincere dan lebih dekat dengan orangnya gitu loh. Dan kontennya tuh lebih ke tidak diedit segimana-mana mungkin gitu. Iya. Kalau diedit kan mesti ada yang di-cut bagian apa gitu. Kalau ini kan langsung banget ya. Kalau diedit kan kesannya lebih kayak di setting gitu ya mungkin. Gitu. Meskipun nggak semua yang editan itu adalah settingan ya. Tuh. Tapi ya kalau misalnya candid itu rasanya lebih personal aja nggak sih? Iya, lebih bisa mewakili. Iya sih, ngomongin tentang video yang personal tadi ya. Mungkin kalau misalnya kreator kayak nano atau micro influencer atau makro gitu kan, ada beberapa tingkatan influencer itu kan. Itu sekarang tuh yang makin mungkin diprediksi bakalan yang lebih dilirik itu nano sama mikro. Karena mungkin dinilai lebih otentik dan tadi jujur, lebih ya kayak gitu. Jadi lebih apa adanya lah ya. Lebih apa adanya gitu. Tren ke-8 adalah the hype of YouTube Shorts.
YouTube Shorts diprediksi akan naik banget di tahun 2023 itu karena dia ini kan sudah resmi bisa dapat menghasilkan cuan lah istilahnya, bisa dapat menghasilkan cuan dan langsung terhubung ke pencarian search engine. Jadi kalau misalnya kita ngeklik di Google, itu ada kemungkinan video kita bisa muncul juga. Kan? Betul. Pastinya juga YouTube ini akan bekerja sama dengan banyak sekali kreator dan bisa naikin views-nya dia. Iya, pasti juga banyak di endorse juga untuk naikin fitur short-nya kan. Kayak gitu. Nah, ini yang ke-9 ada Instagram followers oriented. Jadi kalau dilihat lagi itu Instagram tuh kayak ini punya pola ya untuk menjalin kedekatan dari suatu akun ke followers mereka. Jadi kalau kita lihat fitur ada sekarang ada notes ya kan. Terus habis itu ada candid story, ada group profile. Nah, ini tuh bisa jadi apa ya? Kesempatan atau peluang bagi brand ini untuk lebih engage sama followers atau audience yang targeted gitulah. Nah, kira-kira fitur apa lagi ya yang dibuat IG untuk menjaga dan mempererat hubungan dengan audiens gitu ya? Nah, ya. Aku penasaran sih. Tren yang 10. Jadi ini ada lagi nih, namanya Creator for Tomorrow. Yep. Jadi kita dapat bocoran dari Kak Victoria Wong nih ya. Kalau misalnya akan ada fitur baru Instagram, namanya itu Creator for Tomorrow. Yeah. Jadi IG ini dia istilahnya akan lebih support lagi kepada para creator ya, dengan membuat fitur-fitur atau program. Jadi program ini itu untuk menghubungkan kreator-kreator terpilih ke media atau banyak program lain yang bisa lebih menghasilkan uang. Kira-kira ngaruh juga nggak sih kalau misalnya dari sisi brand gitu? Mungkin bakalan ngaruh sih untuk kedepannya karena di tahun 2023 ini kan Instagram lebih nge-support para kreator kan dengan beberapa fitur tadi. Nah, untuk kedepannya kemungkinan Instagram juga akan mensupport para brand dengan beberapa fitur-fitur baru ya. Kita tungguin aja lah fiturnya apa aja. Oke, Elevate Squad, jadi ini tadi kita sudah nyebutin 10 tren sosmed 2023. Yap. Hanya prediksi ya teman-teman, hanya prediksi, tapi bukan berarti tidak mungkin itu tidak terjadi. Ya, kita juga ngambil beberapa informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan Instagram expert dan lain sebagainya. Betul, dan semoga ini menjadi insight tersendiri bagi kalian dan brand-brand kalian. Ya. Oke, mungkin segitu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat Dania Ulfa yang sudah menemani saya membahas ini. Jadi see you next podcast guys. Bye, see you. Oke, Elevate Squad, thank you dan nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau kalian ada topik tertentu yang ingin kita bahas atau yang lagi trending, langsung share aja di komentar di bawah. Dan biar kita makin semangat kontennya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Have a nice day and see you!